Masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan. Yuk. Irak. Kita belum tadi sempat disinggung Arab Saudi, tapi saya mau ke Irak ini dengan pelatih baru yang tadi Graham Arnold. Graham Arnold. Iya. Peringkat 50-an ya. Ya, mereka jauh ya. Kita 130-an, tapi Ketum bilang Kita ke 118 sekarang. 118. Ya. Tetap gapnya jauh sekali. Jauh, iya. Tapi bukan menjadi ukuran. Betul. Dan pelatih Irak dan juga para pundit Irak pun menganggap bukan menjadi ukuran karena Indonesia bukan Indonesia yang seperti mereka kalahkan 3 kali sebelumnya. Iya. Gimana, Bung? Iya, memang berbeda ya. Komposisi pemain di starting 11 yang ada di STY saat itu yang menangani. Ketika main di Basra kita kalah dengan 5 gol dan di GBK kita kalah dengan 2-0. Kemudian di Piala Asia di Qatar kita kalah dengan 3-1 kan. Saat itu memang agak berbeda dan mereka tahu, mereka mengikuti perkembangan Indonesia. Bagaimana Indonesia bermain dengan sangat baik dan mereka tahu bagaimana kita bisa mengalahkan Bahrain. Bahrain itu mengalahkan mereka di Piala Teluk dan Bahrain juara Piala Teluk. Ketika datang ke Indonesia sepekan kemudian kita hajar mereka 1-0 lewat gol Oleh kan. Mereka kalah oleh Bahrain. Kalah. Oh, Bahrain juara ya. Juara di Piala Teluk. Ya. Bahrain kita kalahkan. Bahrain kita kalah. Jadi mereka tahu komposisi pemain Indonesia itu mereka lihat. Graham Arnold pasti akan memberikan banyak masukan. Australia yang secara peringkat itu mungkin lebih bagus jauh dibandingkan dengan Irak. Itu pun lawan kita draw 0-0 kan di Senayan. Iya. Sebelum kita kalah sama mereka. Iya. Jadi Arnold yang menangani itu. Tim Australia saat itu. Dan dia lihat, dia tahu bahwa dengan mereka aja, walaupun mereka menguasai permainan ya, Indonesia banyak bertahan. Tapi dia melihat Indonesia nggak boleh dianggap enteng. Berbahaya. Ini bukan bermain di Basra atau bermain di kandang Irak. Ini bermain di Jeddah. Agak berbeda jauh. Apalagi supporter di Basra kan hampir nggak ada kita. Iya. Dibandingkan dengan di Jeddah pasti akan banyak. Iya. Dan kalau kita bisa mendapatkan poin melawan Arab dan pertandingan pertama yang menentukan itu, tentu akan berbeda motivasi pemain. Ketika melawan Irak, itu yang membedakan, Boy. Ya, Mas Bud, stylenya Irak, stylenya UEA, stylenya Oman, Bahrain, itu kan hampir sama ya? Hampir sama. Sebenarnya bukan sesuatu yang sulit buat kita, karena kita lebih sulit menghadapi tim-tim Asia Timur. Biasanya seperti itu emang. Nah, pengalaman Anda sendiri menghadapi tim-tim sekelas Irak, apa sih yang menjadi ciri khas mereka yang sampai sekarang tidak pernah berubah? Sebenarnya yang dibilang tadi ya, jadi semuanya tim-tim Arab itu permainannya menurut saya juga hampir sama. Hampir sama. Mungkin agak sedikit ini ke Saudi lah, tapi Saudi juga nggak begitu superior seperti dulu kan gitu. Iya. Nah, cuman emang kebanyakan pemain-pemain Arab itu bagaimana caranya tim lawan tuh bisa dipancing emosinya kadang seperti itu. Kan, jadi mereka mancing kita atau kita mancing mereka nih? Hampir rata-rata begitu. Kayak contohnya kayak kemarin kita lawan Bahrain kan seperti itu, lawan Arab juga kayak gitu. Jadi rata-rata mereka itu kalau tim-tim Arab itu bagaimana lawan tuh bisa kepancing emosi. Kan tahu sendiri Indonesia kan orangnya orang temperamen gitulah gitu. Itu rata-rata begitu. Jadi jangan sampai kita terpancing lah. Apa yang dibilang guling-guling. Ya kan gitu. Itu kan memancing kita supaya kita emosi. Kalau kita dulu kan pernah ngalami dipancing. Ya kan. Nah, kita tanya, dipancingnya seperti apa? Ya seperti itu. Seperti apa? Senggol atau apa gitu? Kalau dia sudah unggul, biasanya dia unggul, pasti banyak dia membuang waktu. Guling-guling dan sebagainya. Lihat aja. Kemarin kan seperti itu juga kan? Gitu. Kalau kita unggul, dia nggak seperti itu. Kalau dia unggul, dia nggak kayak gitu. Tapi kalau dia masih kosong-kosong aja kayak seperti itu. Jadi memancing untuk lawan itu supaya kita emosi. Kalau kita emosi kan, kita nggak di luar kendali akhirnya. Seperti itu. Mudah kita dikalahkan sebenarnya kalau kita emosi seperti itu. Itu. Nah, ini pengalaman pribadi nih. Ya kan, udah pernah alami. Bung Ropan, Irak ini ketika di fase grup, juga tidak terlalu bagus kan. Mereka kalah sama Palestina kalau tidak salah. Dan mereka kalah bersaing dengan Jordania kan. Kalah sama Jordania. Di luar dugaan itu. Di luar dugaan bahwa Jordania yang lolos akhirnya. Iya, artinya Irak pun punya banyak kelemahan. Tapi sekarang di tangani Graham ini berubah kayak. Berubah. Itu ada pemecatan kan setelah mereka gagal di situ. Banyak pemain-pemain juga yang kalau kita lihat waktu lawan Yordania yang mereka menang 1-0 itu beda ketika mereka kalah lawan Korea Selatan 3-2. Iya. Jadi memang kelihatan perubahan itu ada ketika Jesus Casas out,
karena dianggap gagal. Mestinya kan mereka yang menjadi favorit untuk lolos, untuk menghadapi Korea Selatan. Tapi kemudian muncullah Yordania yang tidak dihitung sama sekali untuk bisa menyalip mereka. Makanya itu yang membuat bahwa harus ada perubahan besar ya di dalam tim. Masuklah Graham Arnold untuk bisa menciptakan ini. Tapi tetap mereka akan mengandalkan beberapa pemain lama yang juga berbahaya di kotak penalti. Aiman Hussein juga pemain yang berbahaya. Tinggi bagus, dia pernah mencetak gol ke gawang kita kan. Jadi ini pemain yang berbahaya di kotak penalti. Tapi apapun itu kan ada perbedaan, Bos. Bermain Asia Barat dan Asia Timur yang Boy bilang tadi. Kita memang agak sulit bermain dengan ras kuning kan. Korea Selatan, Jepang atau termasuk dengan Cina juga kan. Karena kalau dengan Barat kenapa kita lebih bagus dengan mereka? Bermain dengan Arab Saudi atau Bahrain kita lebih bagus kelihatan. Karena kan mereka tidak punya kecepatan. Mereka bermain dengan skill individu mereka, ball position. Nah, itu enak buat pemain-pemain kita. Cocok. Berbeda kalau kita ketemu Korea atau Jepang. Cepat, skill mereka bagus, kecepatan, fisik mereka kuat. Dengan Korea, makanya kita sulit untuk bisa mengimbangi itu kan. Tapi kalau lihat kalau bermain dengan Arab, bermain dengan Bahrain, kita dapat pemain-pemain kita enak untuk bermain dengan mereka. Termasuk mungkin dengan Irak nantinya, Boy. Karena dengan komposisi pemain kita yang lebih merata di semua lini, kita bisa oke loh sekarang. Sudah dengan ada Tom Hai, Pelupesi bermain di tengah, kan? Bagus, kita akan jauh lebih oke kita bermain. Verdong ada di kiri, Kevin Dix ada di kanan, Jai bermain di tengah, Yasin Hatta. Jadi saya pikir ini komposisi yang bagus, yang wajar kalau mereka berhitung sekali. Termasuk Graham Arnold akan lebih hati-hati melawan tim Indonesia dengan kekuatan kita. Apalagi kalau kita datang dengan 2 pemain baru yang masih menyitanya siapa mereka akan datang. Itu yang kembali saya bilang, kalau kita punya Ole memang lain. Kalau kita ada Ole, makanya kita rasa kehilangan sekali. Dia cedera ini memang pukulan berat sekali buat kita. Saya berharap tadinya, Boy, itu mungkin di akhir Agustus dia bisa kembali atau paling tidak di FIFA Matchday di bulan September kan. Tapi ternyata tidak. Saya konfirmasi dengan ketua umum berat, patah. Erik juga bilang agak retak, jadi agak susah. Bahkan Patrick Kluivert juga sudah mengatakan kecil kemungkinan untuk bisa bermain di Oktober. Karena kan itu tanggal 8 sama tanggal 11 itu kan kita akan bermain dua lagi itu. Makanya sekarang buru-buru cepat untuk datangkan pemain baru lagi yang punya posisi sama dengan Ole di garis depan. Karena kita memang butuh pemain-pemain depan untuk menjadi pembeda. Gitu. Ini Irak, saya coba melihat perbandingan ketika kalah lawan Korea Selatan, kalah lawan Palestina, lalu menang lawan Yordania. Hampir berubah, hampir 70% pemain berubah. Kecuali kiper. Ya kan, depannya masih Ibrahim sama Aiman tadi. Tinggi memang Nah, tipikal striker tinggi itu kita tahu cara mematikannya. Seperti apa caranya? Jadi kalau biasanya tim Indonesia itu di postur dulu ya. Postur itu kita memang kalah. Kita berapa kali lawan tim-tim yang tim Arab itu kita kalahnya ada di duel. Nah, dulu pernah saya yang 2007 lawan Saudi di GBK itu kan gol terakhir kita kena headingan itu. Itu kalau enggak kita udah draw itu. Kita bisa kemungkinan lolos besar sangat besar sekali kan gitu. Tapi kita kelemahan kita yang di situ dulu. Tapi sekarang kan pemain kita komposisi sudah berbeda. Berbeda. Banyak pemain-pemain yang punya postur yang sangat tinggi. Terus dikombinasi dengan pemain-pemain kita yang punya kecepatan, itu menurut saya sangat bagus banget gitu. Itu. Jadi emang kalau pemain tinggi, emang kita harus, kalau kita pemain belakang nggak tinggi, emang idealnya kan pemain belakang harus tinggi. Gitu. Kalau nggak tinggi kita emang agak susah untuk duel-duel udara agak melawan penyerang-penyerang seperti Irak yang punya postur. Bung Robert, waktu kita di GBK, kita kan kecolongan gara-gara penalti. Kan gol pertama, lalu setelah itu siapa yang kena kartu merah? Lupa. Ada kena kartu merah. Dan terakhir kita kebobolan lagi. Tapi hampir babak pertama kita melakukan ofensif waktu itu. Mainnya jam 4 sore kalau aja. Mungkin soal jamnya. Kita berpikir bahwa kita akan bermain sore akan membuat mereka terkuras tenaga. Tapi ternyata mereka lebih siap. Mereka ini singa padang gurun ini Mesopotamia. Juluki mereka kan. Berarti fisik salah berhitung kita di situ. Main di jeda pun harus begitu berarti. Jadi kalau kita main jam 7 atau jam 8 akan beda. Kan akan lebih enak lawan Australia. Kita main jam berapa di jeda Oktober nanti? Di Jeddah kita pukul 1 waktu kita. Jadi kita lebih cepat 4 jam. Jadi jam 9 malam. Jam 9 malam. Enak.
Cuma kan masih panas kan, makanya kan duel melawan Lebanon dan Kuwait main di Surabaya yang iklim cuacanya dianggap cocok lah, panas, sama seperti itu. Tapi enak, kita nggak bermain kesorean, biar nggak ngos-ngosan boy. Iya kan? Karena babak pertama kita nyerang terus waktu lawan Irak. Lebih oke. Berapa peluang dari Struik, dari Orat Mangun. Cuma karena nafas pemain Tom Haye udah kayak kepiting direbus udah merah kan, akhirnya ditarik ke sudah nggak mampu untuk bisa bermain. Jadi itu yang membuat bahwa kesulitan pemain-pemain kita memang. Jadi Coach PK dalam waktu berapa bulan ini kumpul juga nggak terlalu sering mungkin. Karena kan berkompetisi. Fisik dong ya. Harus benar. Emang sepak bola intinya di situ kan gitu. Sepak bola itu modalnya hanya di satu, fisik sekarang kan gitu. Kalau kita punya fisik bagus, ya kita akan menguasai. Apapun teknik itu akan menguasai. Kayak tadi dibilang kita lawan Irak, kita main jam 4 gitu. Tapi kita lupa pemain-pemain kita itu pemain dari mana gitu. Kalau kita pemain dari Indonesia semua mungkin lain. Karena kita sudah terbiasa dengan panas kan gitu. Tapi pemain-pemain yang kita panggil kan pemain yang main di Eropa dan sebagainya, akhirnya agak kepanasan kita malah. Jangankan main sore boy, main malam aja mereka masih ngos-ngosan kok. Padahal main jam 8 dan 7 kan, apalagi main jam 4 sore. Itu berbeda sekali buat mereka yang bermain di Eropa itu dengan iklim di stadion tuh panas. Apalagi kalau nonton tuh di atas 60.000 kan. Itu pengap itu. Dan mereka rasa dan mereka akui sendiri memang. Benar. Humid ya? Humid ya. Pengap, lembab ya. Lembab. Itu yang membuat mereka tuh kehabisan. Tapi kalau di Jeddah enggak dong, jam 9 malam. Kalau di pernah sana alami kan? Pernah. Kalau di sana memang kalau malam itu dia agak dingin. Gitu. Dia agak dingin. Jadi kalau kalau siang memang dia panasnya luar biasa kalau di sana. Tapi kalau dia malam itu dia agak dingin. Kalau di sana itu biasanya. Jadi kan jam 9 kalau dia bermain masuk ke jam 10 lebih enak loh. Masuk ke setengah 11. Jadi pemain-pemain lebih mungkin lebih gitu daripada bermain di sore jam 5 sore waktu sana kan. Bahaya buat kita juga. Gitu. Makanya waktu kita bermain di sana dengan jam yang sama ya di putaran ketiga waktu kita kan lawan Arab. Kita kan hampir menang kan. Sandy Walsh bikin gol di sana ada membelokan bola. Dikerjain sedikit ya. Iya. Agak over gitu ya kan wasit. Si botak itu kan. Dan gol balasan juga dari Al-Juwair saat itu tuh agak kelengahan pemain belakang kita. Yang dia syuting dari luar kotak penalti. Mestinya kalau itu nggak ada kita bisa rapat tutup, kita bisa menang. Mas Bud, kejadian seperti ini bisa saja juga akan dialami. Pasti. Iya kan? Semuanya akan yang terjadi. Tadi tiba-tiba perpanjangan waktunya seperti apa di tengah-tengah konsentrasi kita juga turun. Benar. Bagaimana mengatasinya? Ya, kita, sebagai pemain lah. Ya, kita pemain. Pressure pasti. Ya, kita pemain harus siap. Harus apapun itu kita harus siap. Memang kalau di pertandingan-pertandingan seperti itu, apalagi pertandingan-pertandingan yang sangat penting itu kan, itu yang diutamakan adalah mental kita, kesiapan kita. Semuanya kita harus siap, fisik harus siap, teknik harus siap, mental kita harus siap. Apapun itu wasit yang seperti apa kita harus siap. Jangan sampai kita tadi kita dipancing, kita emosi, begitu. Nah itu yang membuat kita nggak bisa. Wah ini peran Jai Itses penting sekali sebagai kapten. Bung Ropan, kita akan bahas lagi setelah pariwara berikut ini. Kita break, kita kembali bersama Sportcast Nusantara TV. Masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, walaupun masih ada 2 bulan, 3 bulan lah ya, mungkin ada persiapan pertandingan, uji coba, ada segala macam yang dilakukan. Tapi kita harus mengantisipasi ya, praktek-praktek yang tidak sportif mungkin, yang dilakukan oleh mungkin tuan rumah ya, Arab Saudi. Kita harus antisipasi sebenarnya. Itu pasti. Harus nyiapin itu semua. Itu pasti, Bon. Non teknis ini itu justru yang berbahaya. Ya Mas Budi, pernah dialami lah. Beliau sebagai pemantan pemain udah tahu non teknis itu. Mulai dari penjemputan pemain latihan terlambat, macam-macam lah. Makanan pun segala macam buat itu juga ada masalah. Antisipasi dong semuanya. Semua pasti. Karena bukan tidak mungkin ya. Semoga semua berjalan dengan baik. Itu yang kita harapkan kan. Iya. Ya, fair semua. Ketua umum juga mengatakan demikian bahwa harus fair bermain. Untuk bermain di sana ya. Tapi kita ngomong fair, kejadiannya bisa terjadi dan kita nggak tahu kita inginkan. Wasit jadi diinginkan oleh tuan rumah kita nggak tahu. Ya pastilah kalau wasit yang memimpin kita berharap adil. Tapi karena tuan rumah bermain, mana? Ya kita harus siap. Harus siap. Dengan resiko itu kan, kita harus siap. Mau nggak mau, apapun itu kita harus siap.
Yang penting kita jangan terpancing emosi, ya, supaya kita bisa berpikir yang maaf, saya mau tanya lagi nih. Biasanya apa yang dilakukan tuan rumah seperti itu yang bisa menguntungkan mereka? Ya kebanyakan kayak gitu ya, penjemputan seperti itulah biasanya, penjemputan yang kurang enak seperti itu. Lapangan latihan. Nanti lapangan latihan dan sebagainya. Nanti wasit. Oh, itu di lapangan ya. Tapi sebelum itu kan pasti ada hal-hal yang tadi masalah-masalah non teknis tadi. Mungkin nanti ada makanan dan sebagainya. Kalau kita bawa tukang masak sendiri. Nah itu dia. Kan itu kan. Jerman, Prancis kan bawa tukang masak sendiri. Kalau mau begitu. Bawa tukang masak sendiri. Iya. Jadi mereka bisa cek semua soal gizi pemain, bagaimana bermain. Betul, jangan tergantung kepada tuan rumah. Dan kalau kita lebih siap juga, bahwa kita harus kirim orang ke sana untuk cek semuanya. Iya. Benar. Memastikan untuk kenyamanan. Saya pikir ketum mengerti ini semua. Betul. Pasti diantisipasi. Harus kita kirim untuk bisa melihat semua. Hotel mana yang kita pilih untuk bisa anak-anak bisa menginap. Menentukan sekali hotel. Menentukan. Kemudian langsung cek ke dapur, ke koki, segala macam masakan. Mesti ada orang yang melihat itu. Takaran pemain-pemain. Jadi biar semua enak. Tidak mengganggu konsentrasi dari pemain-pemain. Itu pemain-pemain harus lebih nyaman. Jangan diganggu dengan hal-hal yang tidak nyaman. Kita Pak Manajer pasti akan boleh membuatkan catatan-catatan ini. Jangan pergi ke sana nanti sudah mau main. Jangan. 1 bulan sebelumnya atau bahkan dari sekarang, dari Agustus depan sudah ada tim survei. Harus survei kita main di mana, misalnya kita bermain di King Abdullah Sport City di Jeddah. Kita harus lihat semua, walaupun kita sudah pernah main situ kan. Kita lihat tempat kita latihan di mana. Ya kan? Kalau uji coba lapangan pasti kan 1 hari sebelumnya kan, pasti kita akan coba uji coba lapangan. Tapi sebelumnya di mana? Tapi pasti saya yakin di Arab tuh bagus-bagus lah, fasilitas oke. Sekarang oke sekarang. Ya, pasti akan ini. Tapi kita tetap harus cek. Harus ya, jam latihan jam berapa? Kan perlu harus di ini. Kemudian jaraknya bisa kita dari hotel ke lapangan. Kita harus cek semua. Makanannya bagaimana? Itu harus. Wah, ini hal-hal yang di luar lapangan itu. Ini perang sosmed. Hapner sudah pasang sesuatu kan, langsung diserang sama pendukung Arab Saudi kan. Yang pemain diangkat kaki kayak kungfu itu kan, pemain Arab ini kan. juga akan terjadi kan, netizen kita dengan netizen sana. Ini kan makin dramanya makin kelihatan nih, Bu. Karena ini hidup mati nih. Kita nggak tahu juga, Bu, apakah ini sengaja dipancing oleh Yassin Hapner? Ya, dia kasih begitu untuk pancing juga dari sana kan. Makanya dia sengaja kan, ini anak kan preman betul kan. Jadi, tapi kan dia sudah minta maaf. Akhirnya kan ditarik kan. Dicabut itu ya. Tapi kan biasa kan dia pancing dulu, lihat reaksi gimana. Ya, kita nggak tahu Yassin Hapner kan modelnya gimana kan. Dia kan bermain, makanya marah mereka. Ya nggak apa-apa, kita hadapi. Yang penting kita siap, kata Pak Ketua, kita berusaha. Namanya usaha, kita harus berusaha. Itu kata Pak Erik kan. Kita berusaha yang terbaik kita kasih. Ya, untuk bisa menghadapi mereka. Makanya dia kuatkan di depan, Om Boy. Dia nggak persoalkan di tengah sama di belakang. Walaupun kita butuh main tengah, tapi di depan ini yang menjadi kunci. Berarti kita butuh pemain gol. Pemainnya bisa membuat gol. Ya. Misalnya kalau dulu lah kasih main Budi sama Bambang sekalian lah di depan sama BP lah berdua kan. Orang nggak takut duluan kan. Di zaman mereka kan. Betul. BP sama Budi udah di depan kan. Di gelandang ada Firman Utina, ada semua kan. Agak ke kiri ada Eli kan. Ya Boy. Jadi berat itu. Iya kan. Susah mau hadapi mereka kan. Dan itu pasti diantisipasi, terutama Arab Saudi. Kita pertandingan pertama kita Arab Saudi. Orang Arab ya. Iya kan? Arab Saudi. Itu bagi pemain yang pernah menang dan seri dan tidak pernah, itu kan sesuatu yang lebih pede kan buat pemain. Pasti kita lebih percaya diri ketika kita main lawan tim yang yang main kemarin kita menang seperti itu. Pasti kita lebih percaya diri. Tapi ya itu kita ingatkan jangan sampai kita terlalu over lah gitu, over confident akhirnya membuat kita juga jadi bumerang buat kita gitu. Kalau percaya diri harus pasti, yakin harus kita, yakin menang itu harus. Itu. Ya kita udah pernah main di sana, sudah pernah mencetak gol di sana. Pemain kita yang mencetak gol ke Arab Saudi ada Marcelino dulu. Marcelino 2 gol. Marcelino kan, kemudian Sandy Walsh kan yang satu kan di sana. Membelokkan tembakan Ragnar. Nah, cuma yang perlu diantisipasi oleh kita dan pasti ini adalah di lapangan kepemimpinan wasit itu tidak akan murni menurut saya, tidak akan 100% dia akan netral. Itu dia. Dia tetap akan menguntungkan tuan rumah apapun. Dia tidak mungkin merugikan tuan rumah misalnya tiba-tiba ada penalti di sana. Dia akan lihat kecuali penalti betul-betul memang harus di penalti sudah one on one masuk dan dia dihajar oleh kiper ya udah. Tapi kalau cuma untuk tipis-tipis dia nggak akan berikan. Justru kita akan bahaya.
Kalau kita pemain-pemain belakang kita, Jaises, Rido atau siapapun yang main, dan harus berhati-hati. Karena dengan trik-trik mereka akan masuk, bukan tidak mungkin akan ada penalti. Bukan tidak mungkin. Karena pasti itu sudah ada pesan. Bukan mendahului. Buat saya bukan mendahului. Makanya kita berharap semoga netral. Semoga wasit adil. Tapi apapun itu, apakah wasit ini akan merugikan Arab Saudi? Saya pikir. Nggak juga. Nggak juga. Sorry, gimana? Apakah wasit ini akan merugikan Arab Saudi? Oh. Nggak mungkin, Boy. Karena pertandingan pertama bagi Arab Saudi melawan Indonesia, mereka harus menang. 3 poin buat mereka. Karena mereka menganggap ini akan lebih sulit ketika mereka gagal mengalahkan Indonesia melawan Irak terakhir. Akan lebih berat buat mereka. Walaupun mereka 5 hari beristirahat. Jadi mereka akan habis-habisan mati-matian, mereka anggap pertandingan lawan Indonesia adalah hidup mati buat mereka. Harus full 3 poin, nggak boleh imbang. Karena kalau imbang berbahaya juga. Oke, standar hidup mati pun harus kita punya. Kita juga punya standar hidup mati. Oh iya. Benar. Iya dong. Karena kesempatan menang melawan Arab Saudi jauh lebih besar dibanding Irak, menurut saya. Betul. Iya kan? Ya. Kalau kita hitung dari sekarang lebih besar lawan Irak. Dan motivasi ketika kita melangkah melawan Irak, ketika kita dapat poin, itu kan jauh lebih bagus motivasi. Even kita bermain draw aja, kan lebih bagus melawan Irak. Apalagi kita menang. Nah, makanya duel hidup mati kita bukan lawan Irak sebenarnya. Lawan tuan rumah ini. Kita harus atasi berbagai tekanan. Apapun tekanan itu. Kalau kita bisa melewati Arab Saudi, enak buat kita. 2026 di depan mata. Ada juga pengamat yang pesimis dengan hasil drawing ini. Tapi Bung Ropan pengamat optimis. Harus optimis, masa kita pesimis dengan tim nasional kita sendiri kan? Nggak boleh. Betul. Kalau menang kita harus dukung dong. Kalau sudah pesimis duluan ya susah juga kan. Kita bahas sedikit nih mengenai adik-adik kita U23 nih yang sekarang mungkin sudah babak pertama sudah selesai. Kita dengar dari teman-teman yang bertugas 1-0 Tapi on goal juga ya. Ada perubahan pemain nih kalau nggak salah. Hoki main ya kalau tidak salah. Hoki main menggantikan Raven kan. Di belakang juga ada perubahan, Kadek juga main. Iya, ada 4 pergantian yang dilakukan oleh Vandenberg dibandingkan kita menang 8 gol melawan Brunei kan. Sedikit lah Bung Ropan. Dengan hasil 1-0 lawan Filipina, kita dapat golnya juga on goal. Ini membuktikan bahwa Filipina ngelawan. Iya dong. Kalau mereka mampu mengalahkan Malaysia, kan tadinya kan Malaysia digadang-gadang tim yang bahaya. Mereka bisa ngalahin Filipina dan mereka akan bertarung dengan kita kan. Tapi ternyata kalah 2-0. Berarti Filipina kan bagus walaupun Malaysia unggul dalam semua aspek di lapangan, tapi judulnya mereka kalah. Skornya kan 2-0. Nggak ada apapun jaminan lu bisa unggul semua, tapi kan kalah, kenyataannya kalah. Nah, ketika kita sekarang menang hanya on goal dengan 1-0 babak pertama kita tunggu. Berarti mereka kuat memberikan perlawanan. Terlepas ada kita perubahan kan, ada Kakang main, Kadek Arel bisa bermain di sana kan, ada Buffon bisa bermain. Ya, tapi kita bersyukur juga, terlepas on goal kita masih leading 1-0 daripada 0-0. Mas Bun nonton dong yang waktu lawan Brunei pastinya kan, cuplikannya sedikitnya. Ya, tapi sekarang di lawan Filipina ada perubahan. Ya, pelatih asing kadang-kadang ya pokoknya gue maunya begini. Ada perubahan itu hak pelatih. Tapi overall, Anda melihat U23 sekarang potensial sekali kan? Sangat potensial. Menurut saya sangat potensial. Banyak di situ pemain-pemain yang sangat, menurut saya kemarin juga mengisi untuk Piala Dunia yang kemarin itu kan, seperti Ferrari kan seperti itu. Banyaklah pemain yang ini. Tapi menurut saya, kalau kita lihat yang untuk turnamen ini, kita juga nggak bisa ngelihat sepenuhnya jadi pemain ini. Memang levelnya kita harus ditingkatkan, misalnya gitu. Kalau kita mau main yang di level yang tinggi, kita harus memang bukan AFF ini yang kita bicara sebenarnya kan gitu. Harus Asia lah sebenarnya. Di bulan September. September. Nah, itu kalau itu kita nanti kita main di situ, kita posisi kita yang terbaik, itu menurut saya itu yang kita ini selalu kita. Kalau kemarin saya dikasih tahu sama senior itu, kalau kita mau pengen timnas kita mau levelnya kita harus ditingkatkan. Iya, nggak bisa kita mau yang level yang itu. Semakin kita masuk istilahnya semakin seumpama nih, kita turnamen ini kita selalu juara, itu akan membuat mental kita akan naik terus. Kan seperti itu. Harus seperti itu. Nggak bisa kita levelnya itu di bawah terus, nggak bisa. Itu. Bung Ropan lihat U23 dengan hasil seperti begini Anda optimis. Babak pertama Brunei hebat, babak kedua penurunan. Ada evaluasi katanya dari coach. Nah, sekarang kita unggul 1-0 dengan on goal. Babak kedua seperti apa nih? Kita belum tahu. Bayangan Anda? Iya, kalau bisa melihat di sini memang berbeda ya. Kalau kita lawan Brunei pasti ya udahlah wajar lah kita bisa ukuran kan. Bukan ukuran. Dan kemenangan lawan Brunei, Boy, itu bisa nggak dihitung.
Oh iya. Ya misalnya dihitung. Karena kita kan 4 tim. Jadi yang dihitung pertandingan lawan Filipina ini, di mana kita sedang unggul. Makanya kita harus habis-habisan melawan Filipina untuk menang. Mau on goal, tapi kalau kita menang kan aman buat kita, enak gitu loh, 3 poin. Jadi ya, kalau bisa diukur kita harus bisa mengalahkan Filipina dengan apapun itu. Karena pertandingan terakhir kita melawan Malaysia. Semoga kita tetap unggul. Amin, amin. Atau kita berharap tambah. Iya, tambah gol lagi. Yang penting menang. Kalau menang ada perubahan lah ya. Iya. Ada perubahan. Pasti mungkin ada masalah di babak pertama ini dengan pergantian pemain semua. Betul. Mungkin babak kedua akan lebih baik lagi pergantiannya. Mas Bud, udah 1 jam nih kita ngobrol. Kita mau nonton babak kedua kan? U23 ya. Iya. Bung Ropan, thank you. Mas Bud juga thank you. Ya, sama-sama. Semoga timnas kita seperti yang kita bicarakan, levelnya hidup mati. Ya. Ya kan? Terima kasih Bung Ropan, terima kasih Mas Bud. Kita akan jumpa lagi minggu depan di Sportcast Nusantara TV. Ciao.